Roy Suryo polisikan menakut hari ini bawa pasal penistaan agama. Roy Suryo melanggar beberapa undang-undang ITE, KUHP, gitu ya, fitnah, perbuatan tidak menyenangkan, dan undang-undang keonaran ya. Pertama, ya ada soal konten video ya, yang di dalam tweet dia itu yang pemotongan video aslinya dari media televisi gitu, yang dia potong hanya sepenggal saja. Gitu. Genderang perang secara nyata, secara terang-terangan dengan mereka, dan Anda harus menebus harganya. Anda harus bersiap-siap. Ini bukan persoalan pribadi, tetapi ini adalah persoalan yang menyangkut marwah Gerakan Pemuda Ansor karena Anda menohok ketua umumnya, yakni Gus Yakut, yang hari ini menjadi Menteri Agama. Dan ini adalah sikap dari Gus Yakut ya sebagai Menteri Agama. Dan saya lihat kan yang katakanlah yang kontra kemudian dan sebagainya, itu juga kelompok-kelompok itu juga ya yang selama ini memang memiliki pandangan yang miring ya terhadap pemerintahan Pak Jokowi ya. Sebenarnya sudah waktunya negara itu melakukan afirmasi terhadap ormas-ormas keagamaan yang memiliki sikap dan sejarah ketegasan terhadap kebinekaan negeri ini. Terakhir, ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semuanya. Kalau ingin melaporkan seseorang, apalagi terkait politik, jangan tergesa-gesa sebelum Anda merasa mantap tentang apa dan siapa, tentang materi yang akan dilaporkan. Roy Suryo melaporkan Menteri Agama Gus Yakut atas pernyataan permisalan suara yang mengganggu, diantaranya adalah suara speaker masjid yang tidak diatur, suara gonggongan anjing tetangga yang menyalak bersama, atau suara mesin yang menderu memekakkan telinga. Jujur, saya kurang paham dengan konsep hidup Roy Suryo. Mungkin maksudnya dia ingin jadi yang pertama, ingin tampil sebagai pemain utama. Tapi sayangnya dia tidak memahami konteks dari pernyataan dari Gus Yakut. Secara logika saja tidak akan ada alasan bagi Gus Yakut untuk menjelek-jelekkan atau menghina atau merendahkan azan. Karena beliau adalah orang Islam, tokoh pula di NU. Roy Suryo nampaknya lupa bahwa Gus Yakut bukanlah Ahok yang non-Muslim dan Chinese. Ya, tapi mungkin ya karena hasrat berpolitiknya sudah menggebu, sudah di ujung, jadinya dia melaporkan Menteri Agama kepada kepolisian. Imajinasi liar para tukang demo dan pemuja baliho mungkin sekarang seperti mendapatkan angin segar. Jadi setelah imam jumbo dan imam kecilnya di penjara, mereka jadi nggak punya jenderal di lapangan, nggak ada orderan lagi. Maka ketika Roy Suryo muncul memberikan umpan lambung dengan isu yang penuh nostalgia, yaitu penistaan agama, ini seperti hujan di musim kemarau, menyegarkan. Jika ini berhasil, mungkin Roy Suryo bisa menjadi imam besar dan dibuatkan balihonya pakai surban putih sedang menatap sendu. Tapi ya lagi-lagi lah, Gus Yakut bukan Ahok. Musuh Ahok itu banyak. Pengusaha Chinese yang nggak suka Ahok juga banyak, biarpun satu etnis, karena dianggap merugikan. Belum lagi event pilkada pro Anies Baswedan dengan pro Prabowo yang ada di lintas ormas, termasuk NU dan Muhammadiyah. Semua elemen antara logistik, tukang demo, pro khilafah, dan pemuja Prabowo, the real presiden bertemu dalam satu kepentingan, menyerang Ahok atau pemerintahan Jokowi. Makanya masa yang terkumpul jadi sangat besar sekali. Dan itu sama sekali bukan karena Rizik. Buktinya apa? Ketika Rizik di penjara, Munarman ditangkap, Bahar ditahan, gak ada masa yang berdemo. Karena sekali lagi logistik adalah kunci. Logistik is the key. Tanpa logistik, demonstrasi tidak akan pernah terorganisir dalam jumlah besar, apalagi sampai jutaan. Nonsen. Lalu peluang Roy Suryo dalam memainkan isu penistaan agama bagaimana? Sejauh ini belum ada tanda-tanda Gus Yakut bisa dipenjara karena tekanan massa. Tak ada yang terlalu benci dengan Gus Yakut sebagai Menteri Agama. Secara background keluarga, Gus Yakut adalah adik kandung dari Gus Yahya, Ketua Umum PBNU, organisasi Islam terbesar di Indonesia saat ini. Apalagi orang macam Roy Suryo dan para pendukungnya yang mungkin nanti bisa terbentuk melawan Gus Yakut akan secara langsung berhadapan-hadapan dengan NU, karena Gus Yakut juga kader NU. Jadi kesimpulannya, secara bahasa dan hukum, secara kekuatan massa dan posisi politik Gus Yakut, tak ada yang perlu dikhawatirkan. Roy Suryo bukan lawan yang sepadan. Lalu apakah Roy Suryo sebagai mantan menteri tidak memperhitungkan hal tersebut? Ya, saya kurang tahu.
Tapi pada intinya setiap orang bisa berusaha untuk coba-coba. Dan nampaknya itulah yang sedang dilakukan oleh Roy Suryo. Di sisi lain, usaha-usaha untuk menciptakan keributan juga terlihat dengan fenomena kelangkaan minyak goreng. Hal ini kemudian ditambah lagi dengan data kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi mencapai 73%. Sebuah fenomena langka yang tidak terjadi di zaman SBY, yang biasanya di periode 2 semakin turun. Ada juga berita yang muncul nggak lama sebelum isu penistaan agama jilid 2 ini adalah usulan PKB yang meminta agar pemilu 2024 ditunda maksimal 2 tahun. Maksudnya bisa 2025 atau 2026. Roy Suryo mungkin bisa mendapatkan durian runtuh andai isu penistaan agama ini mau dimanfaatkan untuk menciptakan keributan dan dijadikan posisi tawar untuk kepentingan pemilu 2024. Kebetulan Gus Yakut juga representasi PKB. Tapi jika dipikir-pikir lagi, kalaupun ini adalah gerakan yang terstruktur, nampaknya partai nggak akan sudi menaikkan nama Roy Suryo karena namanya sama sekali tidak menarik, entah dari penampilan atau pemikiran. Jadi kita lihat saja deh sehari 2 hari nanti, apakah akan ada tokoh baru yang akan melaporkan Menteri Agama atas tuduhan penistaan agama? Kalau nggak ada, apa yang dilakukan oleh Roy Suryo hari ini hanya akan berakhir sia-sia. Seperti perdebatannya dengan artis yang nyerempet mobil. Endingnya nggak jelas, cuma ribut di awal, sama seperti karir Roy Suryo. Sementara Ketua Gerakan Pemuda atau GP Ansor Lukman Hakim menganggap pihak yang hendak melaporkan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas kepada kepolisian cuman panjat sosial atau pansos dan mencari perhatian. Hal itu ia sampaikan merespon rencana mantan Menpora KRMT Roy Suryo bersama Kongres Pemuda Indonesia yang hendak polisikan Yakut imbas pernyataannya yang diduga membandingkan suara adzan dengan gonggongan anjing. Dan menurut saya mereka yang mempermasalahkan pernyataan Gus Yakut itu sekedar cari perhatian, panjat sosial dan kurang kerjaan. Apalagi kalau sampai mau membawa masalah itu ke polisi. Makin terbaca motifnya sekedar cari perhatian, kata Lukman kepada cnnindonesia.com. Lukman menegaskan tak ada yang salah dengan pernyataan Yakut mengenai perlunya aturan pengguna speaker masjid. Yakut menyebut anjing menggonggong sebagai contoh suara yang bisa mengganggu ketenangan anggota masyarakat. Ia menilai apapun yang berpotensi mengganggu ketenangan masyarakat harus diatur agar tidak menciptakan disharmoni sosial. Ya, jadi saya harap pernyataan Gus Yakut itu nggak usah dipelintir atau digoreng-goreng untuk menimbulkan kegaduhan baru, kata Lukman. Lebih lanjut, Lukman mengaku heran dengan rencana pelaporan Yakut ke polisi terkait pernyataan tersebut. Padahal ia mengklaim Yakut tak ada yang salah dengan ucapannya. Namun ia mempersilahkan pihak yang hendak melaporkan itu jika memang merasa bahagia. Ya, polemik ini memang bermula ketika Gus Yakut merespon para pewarta soal edaran penggunaan pengeras suara di masjid dan musola yang dikeluarkannya beberapa waktu yang lalu. Ia meminta agar volume suara toa masjid dan musola diatur maksimal 100 dB desibel dan waktu penggunaan disesuaikan di setiap waktu sebelum adzan. Namun ia kemudian mencontohkan suara-suara lain yang dapat menimbulkan gangguan. Salah satunya adalah suara gonggongan anjing.